lagi bersama Miss Putri. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Seperti apa sih materi kita hari ini? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui cara duduk yang benar saat akan menulis dengan tepat. Yang kedua, dengan mempelajari cara duduk yang benar, siswa dapat mendemonstrasikan cara duduk yang tepat saat menulis dengan disiplin. Yang ketiga, setelah mengenal alat dan bahan menggambar, siswa dapat menentukan ide atau gagasan, tema, dan objek untuk membuat karya cetak 2 dimensi dengan teknik cetak. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan contoh dari guru, siswa mampu mempraktekkan menulis beberapa kata di buku dengan tepat. Nah, materi kita yang pertama adalah cara duduk yang tepat saat menulis ya. Nah, seperti apa sih cara duduk yang tepat saat kita menulis, anak-anak? Kita sudah mempelajarinya pada materi sebelumnya ya. Yang pertama, posisi duduk saat kita menulis. Badannya harus tegak ya, anak-anak. Yang kedua, perhatikan kedua tangan harus berada di atas meja. Dan yang terakhir dan yang tak kalah penting adalah jarak pandang mata dengan buku itu minimal 30 cm ya anak-anak. Nah, kenapa sih harus 30 cm? Supaya mata kita tidak sakit ya saat menulis. Nah, untuk mempraktekkan cara duduk yang benar, coba anak-anak kita kerjakan bersama-sama. Ayo berlatih. Ayo bantu Nina menemukan alat-alat menggambar. Hubungkan dengan garis. Nah, coba kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, di sini ada banyak sekali alat-alat menggambar ya, anak-anak. Nah, yang pertama, Miss Putri akan mengambil buku gambar. Nah, jalan mana yang harus Miss Putri lewati agar Miss Putri dapat buku gambar itu ya? Yuk, coba kita perhatikan ya. Nah, Miss Putri mengambil jalan yang itu, anak-anak. Anak-anak, kalau mendapatkan jalan yang lain juga bisa ya. Selain jalan yang Miss Putri pilih, boleh ya anak-anak. Nah, sekarang sudah sampai di buku gambarnya. Jadi Miss Putri sudah mendapatkan ya buku gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan yang mana ya? Ya, Miss Putri pilih kuas, anak-anak. Nah, jalan mana yang harus kita lewati agar kita bisa mendapatkan kuasnya? Baik, nah Miss Putri pilih jalan yang itu, anak-anak. Ya, kita ikuti saja ya jalannya dan kita sampai ke kuasnya. Yeay, jadi kita dapat kuas, anak-anak. Nah, seperti itulah caranya anak-anak. Anak-anak sekarang bisa lanjutkan ke alat-alat yang lainnya ya. Kerjakan secara mandiri. Nah, seperti itulah cara menghubungkan garis-garisnya agar menemukan alat-alat menggambarnya Nina ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Materi kita selanjutnya adalah menggambar dengan mencetak. Nah, seperti apa sih menggambar dengan mencetak itu? Adapun contoh benda dan bagian tubuh yang dapat digunakan untuk menggambar dengan mencetak itu anak-anak. Yang pertama ada uang koin. Yang kedua, dedaunan. Dan yang terakhir, jari tangan. Nah, seperti apa sih jadinya kalau kita menggambar menggunakan ketiga benda dan bagian tubuh ini? Nah, untuk uang koinnya akan menjadi seperti ini ya, anak-anak. Ya, yang kedua dengan dedaunan. Nah, ini anak-anak bisa menggunakan cat warna atau cat air untuk ditempelkan di daunnya ya. Dan yang terakhir menggunakan jari tangan. Ini juga bahannya kita memerlukan cat air ya, anak-anak.
Nah, sekarang coba kita pilih salah satu teknik menggambar ini. Kita pilih yang koin dulu ya anak-anak. Bagaimana sih caranya kita menggambar dengan teknik mencetak menggunakan uang koin? Nah, anak-anak perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, siapkan uang koin, pensil, penghapus, dan kertas. Yang kedua, letakkan uang koin di bawah kertas, kemudian arsirlah kertas tepat di bagian atas koin dengan pensil. Dan yang terakhir, hasil cetakan uang koin telah jadi. Cobalah dengan uang koin lainnya. Nah, anak-anak, coba yuk kita kerjakan menggambar dengan mencetak menggunakan koin ini. Anak-anak perhatikan video berikut ini ya. Pertama, anak-anak buka buku modul halaman 47 dan siapkan uang koin. Berapa saja boleh ya anak-anak uang koinnya. Nah, Miss Putri ada 4 uang koin nih. Dan selanjutnya uang koinnya kita letakkan di bawah kertas pada halaman 47 ini ya. Kita kerjakan di kotak itu. Nah, lihat videonya ya anak-anak. Kemudian kita arsir. Nah, jadinya akan seperti ini anak-anak. Baik, anak-anak bisa ulangi ke uang koin selanjutnya ya. Caranya masih sama seperti koin yang pertama ya. Lalu kita arsir dan jadilah seperti ini anak-anak. Anak-anak juga bisa menggunakan pensil warna ya untuk mengarsirnya agar terlihat lebih indah. Nanti uang logamnya bisa berwarna-warni. Nah, seperti itulah anak-anak caranya mengerjakan menggambar teknik mencetak menggunakan uang koin. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan menggambarnya? Baik, selanjutnya materi kita adalah posisi yang benar saat menulis. Nah, tadi kita sudah bahas ya pada pembelajaran pertama. Posisi yang benar saat menulis itu ada posisi jari saat memegang pensil. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya anak-anak. Coba anak-anak ingat lagi materi kita sebelumnya. Yang kedua, posisi tangan yang benar saat menulis. Dan yang terakhir, posisi duduk yang benar saat menulis. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa mempraktekannya di rumah ya dengan memperhatikan posisi duduk yang benar saat menulis. Nah, untuk melatih posisi duduknya yang benar, coba anak-anak sambil kerjakan. Ayo berlatih pada halaman 50 di buku modul tema 2. Nah, di sana ada ayo berlatih. Peganglah pensilmu dengan benar. Kerjakan soal-soal berikut ini. Salinlah kata-kata berikut, peganglah pensil dengan benar. Anak-anak, coba anak-anak kerjakan ini ya, langsung di buku modulnya. Anak-anak perhatikan bagaimana cara menulis buku, pensil, topi, meja, bola. Nah, anak-anak bisa nanti membuatnya seperti contoh yang pertama ini ya, buku. Nanti pensil juga membuatnya seperti contoh yang di atas ya. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Kita sudah mempelajari cara duduk yang benar saat menulis dan menggambar dengan teknik mencetak menggunakan uang koin ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih karena anak-anak telah mengikuti pembelajaran sampai selesai dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!